Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbali. Terima kasihlah kepada kalian semua yang telah mau menonton atau menyempatkan waktu kalian untuk menonton video saya kali ini. Doa terbaik untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk kalian yang mau menonton video saya ini. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya mau membahas mengenai film yang baru aja rilis juga, yang setelah saya menonton itu ada beberapa pembahasan yang mungkin ingin saya utarakan lah, karena film ini itu salah satu film favorit saya, yaitu Jurassic Park lah. Dulu kan Jurassic Park, sekarang Jurassic World. Nah, kali ini itu yang ingin saya bahas itu mengenai Jurassic World Dominion, karena ada beberapa hal yang cukup mengagetkan saya atau yang berubah dari segi plot twist atau ciri khas film inilah. Alur cerita yang diberikan itu ada sedikit yang berbeda. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Follow saya juga di just_ars06. Dan karena ini belum dimonetize, silahkan link Sawery ada di bawah. Jika ingin berdonasi seikhlasnya, linknya ada di deskripsi guys. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, untuk dari segi pembahasan pertama itu saya ingin membahas mengenai plot twist yang disajikan pada film Jurassic Park Dominion kali ini, atau Jurassic World Dominion kali ini. Yang film sebelumnya yang berjudul Fallen Kingdom kan, Maisie itu membebaskan semua dinosaurus yang dikurung oleh si Ellie Mills dan membuat dinosaurus itu hidup bebas di daerah yang dihuni oleh manusia. Nah, sebagian dari kita itu mesti berpikir bahwa film kali ini itu mengangkat kisah bagaimana manusia bisa bertahan dan beradaptasi dengan para si dinosaurus. Tapi kenyataannya tidak. Film ini itu mengangkat masalah baru yang gak berhubungan dengan si dinosaurus tersebut. Nah, berhubungan berlatar waktu tempat setelah kejadian Fallen Kingdom itu, film ini itu langsung menampilkan bagaimana dunia sudah menemukan cara bertahan hidup lah, atau berdampingan dengan si dinosaurus itu. Jadi plot twistnya itu semakin menjauh dengan para si dinosaurus ini, karena pada dasarnya kan harusnya manusia ini kan takut pada dinosaurus karena mereka membawa teror yang sangat menakutkan dan ya mungkin membahayakan nyawa mereka lah. Nah, dengan berbedanya plot twist atau jalan cerita yang dihadirkan, ya saya sedikit agak kecewa sih mengenai bagaimana dinosaurus ini bisa berdampingan dengan si para manusia tersebut. Nah, justru yang nambah kecewa lagi itu kehadiran si Maisie, dan ada juga cerita baru yang tidak cukup menarik lah, yaitu urusan mengenai wabah belalang, yang film ini itu menutup trilogi dari film Jurassic World yang malah lebih sibuk mengurus masalah belalang raksasa yang nggak jelas lah sebenarnya, nggak terlalu menarik lah untuk dibahas. Sebenarnya akan lebih menarik kalau mungkin ya latar atau cerita yang dibawakan meneruskan kejadian di Fallen Kingdom itu. Nah, untuk yang kedua ini itu mengenai film ini itu cuman mengandalkan nostalgia dari para pemain lamanya, karena yang dihadirkan pada film Jurassic World kali ini itu mereka menampilkan pemeran Jurassic Park pertama, yaitu Ellis Taylor, Alan Grant atau dan si Ian Malcolm. Nah, 29 tahun setelah perilisan Jurassic Park itu, ketiga karakter ini akhirnya berkumpul kembali dengan ya usia yang sudah tidak muda lagi. Nah, kehadiran ketiga pemeran ini itu justru hanya membawa sebagai fan service lah untuk para penggemar Jurassic Park. Kehadiran mereka itu jelas sekali menjual nostalgia para penggemar lama. Nah,
sutradara pembuat film inilah memanfaatkan kehadiran mereka bertiga untuk menciptakan kembali berbagai adegan momen memorable yang menurut mereka ya cukup menarik kayaknya. Nah, bahkan si sutradaranya ini menyisipkan meme populer Jurassic Park, yaitu saat kemejanya Ian itu terbuka lebar. Ya, nggak penting sih sebenarnya hal seperti itu. Sebenarnya yang dicari ya cerita baru yang lebih menarik, yang membahas mengenai dinosaurus, pertikaian antara T-Rex lah. Nah, untuk yang pembahasan terakhir mengenai review kali ini itu mengenai dinosaurus yang hidup di perkotaan, padahal ya habitat mereka kan harusnya di hutan, dan ya memang cara mereka bertahan hidup lah harus di hutan, bukan di perkotaan layaknya seperti manusia, bukan seperti itu. Nah, dari segi cerita itu si Dominion ini bisa dibilang ya kurang memuaskan lah, namun ada nilai plus yang saya ambil dari film kali ini. Film aksi yang cukup bisa kita nikmati, menampilkan lebih banyak aksi dibandingkan film Jurassic World sebelumnya. Nah, Dominion ini menampilkan kondisi dunia yang mana manusia dan dinosaurus itu hidup berdampingan. Nah, kita bisa melihat aksi kejar-kejaran dinosaurus yang berlatar belakang di kota, bukan di hutan. Nah, di Dominion ini juga menampilkan beberapa jenis dinosaurus yang beragam, nggak hanya dinosaurus lama tapi juga di era kapur yang memiliki bulu di tubuh, bahkan dinosaurus fosil yang ditemukan beberapa tahun belakangan di dunia nyata atau di bumi kita tercinta, seperti jenisnya atau namanya itu Dreadnoughtus dan Moros intrepidus. See, not so bad. Oke, mungkin itu aja sih guys mengenai pembahasan saya atau review saya mengenai Jurassic World Dominion kali ini. Dari segi yaitu tadi sih yang mengecewakan, mungkin plot ceritanya berjauhan dari Jurassic World sebelumnya, karena kali ini kan nggak berfokus pada inti dari dinosaurusnya, justru lebih fokus pada penyelamatan si Maisie sama mengurus wabah belalang kayak gitu. Dari kalau disuruh nilai sih mungkin saya lebih ngasih nilai 6,5 lah, 6,5 dari 10, karena ya nggak terlalu enjoy untuk menikmati atau setelah menonton film kali ini. Oke, mungkin itu aja sih. Silahkan subscribe, like, dan share video saya kali ini. Jangan lupa follow saya juga di Instagram, dan link Sawery ada di bawah. Pokoknya terima kasih pada kalian semua. Bye bye.